إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وصحابته أجمعين إلى يوم لقائه يوم القيامة. أما بعد فيا إخوتي الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ومحبة رسوله واتباعه. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat sekalian, di antara perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal, mencintai, membela, mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir surat At-Taubah, setelah Allah panjang lebar memaparkan dari awal ayat sampai ayat-ayat terakhir tentang ancaman-ancaman keras kepada orang munafikin yang hakikatnya orang-orang kafir, tentang pembangkangan mereka, tentang pernyataan perang kepada mereka yang benar-benar menolak Rasulullah, benar-benar membantah Rasulullah, benar-benar mengelabui, memperdaya Rasulullah SAW. Maka di akhir ayat Allah menegaskan kepada mereka khususnya dan sekarang untuk kita semua. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian, wahai Arab, wahai kalian yang menolak Muhammad SAW, wahai kalian yang membangkang, wahai kalian yang tidak percaya, wahai kalian yang ragu-ragu, telah datang kepada kalian seorang Rasul agung, Rasul mulia dari kalian sendiri. Kalian mengenalnya, kalian mengetahuinya. Sesuci kalian, sebersih kalian, bukan dari perzinahan, bukan dari kekufuran, bahkan datang dari seluruh kabilah Arab kalian. Rasul yang apapun beban yang kalian hadapi dirasakan berat olehnya. Seorang Rasul agung yang punya empati yang sangat tinggi, punya tenggang rasa yang sangat besar. Apapun yang dirasakan berat oleh kalian, itu berat baginya. Walaupun kalian tetap kufur, walaupun kalian tetap munafik, itu berat bagi Rasulullah. Rasul bukan sosok yang kalau ikut syukur, kalau enggak terserah kalian. Tidak. Rasul adalah sosok yang benar-benar menginginkan dan kecewa, bersedih jika yang didakwahi tidak beriman. Sosok Rasul agung yang sangat ingin kalian beriman, sangat ingin kalian mendapatkan hidayah. Dan khusus bagi kaum mukminin, ini pesan khutbah utama pada hari ini. Rasulullah SAW adalah sosok yang Raufur Rahim, sangat sayang, sangat perhatian, sehingga tidak ingin kaum mukminin sedikit pun mendapatkan keburukan. Rahim, sangat ingin kaum mukminin mendapatkan banyak kebaikan. Kalimat bil mu'minina raufur rahim ini menggambarkan dua sifat Rasulullah SAW, ar-ra'fah war-rahmah, kepada kaum mukminin, kepada umat yang beriman. Dua sifat ini akan kita lihat dengan jelas di dalam betapa ketika Rasulullah sebagai syariah, sebagai Rasul Allah yang diberi kekuasaan, diberi hak untuk menetapkan syariat, maka Rasul di dalam penetapannya, di dalam semua tasyri'nya,
penetapan seluruh syariatnya selalu didasari rasa sayang kepada umat, rasa ra'fah dan rahmah kepada umat. Mari kita lihat. Ketika Allah mewajibkan 50 kali sholat dalam Mi'raj kepada Rasulullah untuk diberitakan pada umat, maka melalui sababiah Nabi Musa yang hakikatnya itu adalah settingan Allah agar Rasulullah banyak bertemu dengan Allah di malam itu, maka Rasul bolak-balik menghadap Allah agar dikurangi dari 50 itu sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Landasannya adalah bukan berpikir sendiri, karena Rasul lebih dari 50 pun mampu, tetapi berpikir umat, sayang pada umat, mampu tidak, khawatir umat berat. Maka Rasul meskipun malu menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kewajiban sholat 5 waktu menjadi 5. Yang 5 ini tetap bernilai 50 kali sholat. Bukankah ini mudah bagi kita sekalian? Bahkan bukankah seandainya sekarang ditambah 1 waktu saja kita akan keberatan, padahal pada mulanya bukan 7 atau 8 waktu sholat, tetapi 50 kali waktu sholat. Ini adalah gambaran betapa Rasulullah SAW selalu ketika menetapkan hukum, menerima apapun dari Allah, selalu berpikir umat. Ketika Rasulullah SAW haji, menetapkan haji, ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Aqula amin ya Rasulullah." Ya Rasul, apakah setiap setiap tahun kami berhaji? Rasul diam, tidak menjawab. Setelah selesai majelis itu tidak ada bertanya, Rasul berkata kepada para sahabat, "Seandainya saya jawab na'am, maka haji akan wajib bagi kalian setiap tahun, dan itu berat bagi kalian." Ketika menetapkan haji, Rasul berpikir umat, bahwa itu akan berat kalau umatnya tiap tahun ibadah haji. Itulah Raufur Rahim. Hadirin sekalian, ketika puasa Ramadan, kita tahu Rasul sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat hanya 3 malam. Di malam keempat, para sahabat sudah berkumpul penuh di Masjid Nabawi, tapi Rasul tidak kunjung keluar masjid. Para sahabat menunggu sampai subuh. Rasul baru keluar. Rasul berkata, "Aku sebenarnya tahu dari semalam kalian menungguku. Aku tidak keluar bukan apa-apa. Aku khawatir tarawih dipardukan kepada kalian. Khasyitu an tufradu alaikum." Aku khawatir tarawih fardu bagi kalian, dan itu kan berat bagi kalian. Itulah sosok Rasul kita, bil mu'minina raufur rahim, memikirkan umat. Padahal untuk beliau sendiri bukan kesulitan, bahkan beliau fardu untuk qiyam lail setiap malam. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang siwak, Rasul mengatakan hanya karena khawatir memberatkan umat, Rasul tidak mewajibkan siwak. Para siwak sangat dicintai Rasulullah, bahkan menjelang wafatnya pun Rasul bersiwak dulu. Rasul mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan, perintahkan mereka, artinya wajibkan mereka bersiwak. Siwak tidak wajib bagi kita sekali. Hadirin jemaah sekalian, kalau kita cermati semua syariat Rasulullah SAW, tidak ada syariat yang berat, tidak ada syariat yang sulit. Bahkan ketika ada hal yang berat pun, maka menjadi leluasa, berbanyak alternatif. Al-Imam Syafi'i menyimpulkan karakter syariat Rasulullah ini dengan sebuah kaidah, "Idza dhaqal amru tasa'a." Jika satu urusan sempit untuk melakukannya, maka menjadi leluasa alternatif untuk menjalankannya. Ini adalah syariat Rasulullah, semuanya begitu. Silakan pikirkan, silakan renungkan, apa syariat yang sulit dari Rasulullah? Yang wajib saja, yang rukun Islam, syahadat bagi auladul muslimin tidak wajib diucapkan, cukup di dalam sholat saja. Yang wajib adalah memahami, mempelajari maknanya. Sholat hanya 5 kali dalam sehari, itu pun terlalu banyak waktu yang di luar sholat. Hanya berapa menit dalam sehari. Zakat hanya wajib bagi yang mampu, itu pun ada batasan jumlahnya. Zakat paling besar hanya 10%. Zakat paling besar hanya untuk zakat harta karun yang ditemukan tanpa usaha, persis seperti dapat hadiah tanpa usaha capek.
Zakat pada umumnya hanya berkisar antara 2,5% sampai 5%. Apa beratnya? Haji hanya seumur hidup sekali. Puasa hanya setahun sekali. Hadirin jamaah sekalian, semua itu jika kita cermati semua syariat Rasulullah yang berlaku bagi kita laki-laki atau bagi siapapun. Lihat, hari ini kita wajib sholat Jumat, tetapi dalam kondisi tertentu syariat Rasulullah membuka jalan bagi kita. Ada orang yang tidak wajib Jumatan, ada kondisi di mana Jumat tidak wajib didirikan, ada kondisi Jumat cukup dilakukan oleh sebagian orang, tidak harus 40 orang. Semua itu adalah perwujudan dari sifat Rasulullah, bil mu'minina raufur rahim. Rasul sangat sayang, sangat perhatian kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Seakan-akan Rasul menghadiahkan kepada mereka yang beriman, aku hadiahkan kemudahan syariat. Seakan-akan Rasul menghadiahkan keleluasaan menjalankan agamanya, tidak ada kesulitan. Al-Quran mempertegas itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran tidak untuk engkau mempersulit orang lain. Rasul juga mengatakan bahwa Rasul bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus membawa syariat yang penuh dengan kebenaran dan gampang dilakukan, banyak toleransinya. Setiap kesulitan di dalam menjalankan syariat selalu ada kemudahan untuk melakukannya. Hadirin jamaah sekalian, maka dengan pemahaman ini, mulai sekarang setiap kali kita beribadah, setiap kali kita menjaga syariat, hadirkan Rasulullah. Bahwa semudah ini sholat sampai hari ini, itu karena Rasulullah. Tentang sholat memang harus khusyuk, tetapi Rasul mengatakan cukup sekadar kekhusyuan Allah terima. Kalaupun tidak full khusyuk dari awal sampai akhir, sholat masih diterima. Bukankah itu dari Rasulullah? Seandainya Rasul tidak mengatakan illa ma'aqala minha, bahwa sholat tidak diterima jika tidak khusus secara full, berat bagi kita. Tetapi Rasul mentolerir kita. Hadirin sekalian, ini mudah-mudahan membuat kita makin berterima kasih pada Rasulullah, membuat kita makin sungguh-sungguh melaksanakan syariat-syariatnya, membuat kita melakukan semuanya dengan kehadiran hati menghadirkan Rasulullah SAW, bahkan menjadikan Rasulullah sebagai motivasi ibadah-ibadah kita, bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk cinta kita pada beliau, taat kita, ittiba kita kepada beliau. Qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullah wa'malu shalihat wantahu 'anis sayyiat wa'lamu anna Allah ta'ala amara bi amrin bada fi bi nafsi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad warḍallahumma an ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna
أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعنايتك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وعهدك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ومن شر قرن كل الوباء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكره أكبر